Assalamualaikum, halo teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya di channel perbincangan isu-isu hukum perkawinan dan keluarga. Teman-teman, bagaimana sih urut-urutan prosesi akad nikah atau rangkaian prosesi akad nikah? Video ini setidaknya memberikan gambaran umum bagi calon pengantin dan wali nikahnya dalam pelaksanaan akad nikah atau pelaksanaan ijab qabul. Walaupun barangkali sudah ada di antara teman-teman calon pengantin yang menyaksikan prosesi akad nikah, namun tidak sedikit juga yang grogi pada pelaksanaan akad nikah. Nah, video ini minimal bisa membantu teman-teman calon pengantin dalam memberikan gambaran umum bagaimana urut-urutan pelaksanaan akad nikah atau urut-urutan prosesi ijab qabul itu. Pelaksanaan akad nikah saya bagi menjadi 4 segmen, yaitu yang pertama segmen sebelum prosesi akad nikah. Dilanjut segmen kedua adalah sesaat sebelum prosesi akad nikah. Sedangkan segmen yang ketiga yaitu pada saat akad nikah dilangsungkan. Dan segmen yang keempat adalah sesaat setelah prosesi akad nikah. Baiklah, mari ikuti penjelasan saya dari keempat segmen tersebut. Segmen yang pertama, sebelum prosesi akad nikah atau sebelum prosesi ijab qabul. Pertama kali yang perlu disiapkan adalah apakah wali nikahnya mau mewakilkan atau menikahkan sendiri. Jika mewakilkan, harap sudah ditentukan kepada siapa mau mewakilkan. Dalam hal mewakilkan ini, bisa kepada penghulu atau kepada orang lain yang ditunjuk oleh wali nikah. Jika mewakilkan dengan surat taukil wali, harap dikomunikasikan dengan KUA setempat agar persyaratan administrasinya bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan akad nikah. Tapi, jika taukilnya langsung pada saat pelaksanaan akad nikah, cukup dilakukan dengan taukil wali bil lisan atau taukil wali dengan cara ikrar langsung. Selanjutnya, bagi calon pengantin laki-laki, setelah mengetahui apakah walinya mau menikahkan sendiri atau mewakilkan, perlu menyiapkan kata-kata qabulnya atau lafadz qabul. Pengucapan qabul inilah yang menentukan kekhidmatan prosesi akad nikah. Jika pengucapan dilaksanakan dengan baik dan lancar, maka suasana khidmat akan lebih mudah tercapai. Namun, jika pengucapan qabul tidak lancar, apalagi salah, tentu akan mengurangi kekhidmatan prosesi akad nikah, dan prosesi akad nikah itu akan terus diulang sampai akhirnya pengucapan qabul atau pengucapan ijab qabul bisa terlaksana dengan baik. Untuk itulah, lafadz qabul ini sejak awal sudah dipelajari dan dihafalkan. Dan untuk lafadznya akan saya sampaikan dalam tayangan video ini juga. Segmen yang kedua adalah sesaat sebelum prosesi akad nikah atau sesaat sebelum prosesi ijab qabul. Yang perlu diperhatikan adalah jika wali nikahnya mau mewakilkan secara langsung pada saat berada di majelis akad nikah, maka wali ini harus mengikrarkan taukil wali secara langsung atau bil lisan. Misalnya, wali nikahnya
mau mewakilkan kepada penghulu yang hadir pada saat itu, ikrarnya adalah sebagai berikut. Pak Penghulu, saya mohon kepada Bapak mewakili saya untuk menikahkan anak saya yang bernama Fatimah dengan Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kemudian penghulu pun menjawab, saya terima permohonan Bapak mewakili Bapak untuk menikahkan Fatimah putri Bapak dengan Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Selanjutnya, jika wali nikahnya akan melaksanakan sendiri prosesi ijab kabul, yang perlu disiapkan adalah teks ijabnya. Teks ijab ini bisa minta kepada penghulu untuk dihafalkan atau disiapkan teksnya untuk dibaca pada saat prosesi akad nikah atau prosesi ijab kabul. Sebelum prosesi ijab kabul akan dibacakan khutbah nikah. Khutbah nikah ini bisa dilakukan oleh penghulu atau orang lain yang diminta oleh keluarga. Setelah khutbah nikah selesai dibacakan, calon pengantin dan semua yang ada di majelis akad secara bersama-sama membacakan 2 kalimat syahadat dan dilanjutkan dengan istighfar. Segmen yang ketiga adalah pada saat prosesi akad nikah atau prosesi ijab kabul. Dalam posisi yang sudah siap, wali nikah dan calon pengantin berjabat tangan, dan selanjutnya wali nikah akan memanggil calon pengantin pria dengan kata-kata Ananda Ahmad bin Fulan, lalu calon pengantin pria menjawab, "Ya, saya." Selanjutnya, wali nikah akan melanjutkan lafadz ijab dengan kata-kata, "Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Fatimah, kepada Ananda dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai." Lalu, calon pengantin pria menjawab, "Saya terima nikahnya Fatimah binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Namun, jika wali nikahnya mewakilkan kepada penghulu, maka lafadz ijab kabulnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghulu akan berjabat tangan dengan calon pengantin pria, dan penghulu akan memanggil calon pengantin pria dengan kata-kata Ananda atau saudara Ahmad bin Fulan, lalu calon pengantin pria menjawab, "Ya, saya." Selanjutnya, penghulu akan melanjutkan kata-kata ijabnya adalah dengan mengatakan, "Saya nikahkan Ananda atau saudara dengan Fatimah binti Fulan yang wali nikahnya telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai." Lalu calon pengantin pria menjawab, "Saya terima nikahnya Fatimah binti Fulan yang wali nikahnya telah mewakilkan kepada Bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Sekedar catatan, pada prosesi ijab kabul ini, antara ucapan ijab dan kabul harus nyambung, tidak diselingi oleh perbuatan atau kata-kata lain. Artinya, ketika wali nikah atau wakilnya selesai dengan kata tunai, maka calon pengantin laki-laki langsung menjawab dengan kalimat, "Saya terima nikahnya bla 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 bla," dan seterusnya sampai kata tunai. Segmen yang keempat atau segmen yang terakhir adalah setelah prosesi akad nikah atau setelah prosesi ijab kabul.
Setelah prosesi ijab kabul selesai dan para saksi memberikan kesaksiannya bahwa ijab kabul sudah sah, kemudian dibacakan doa. Petugas pembaca doa bisa dilakukan oleh penghulu atau orang lain yang ditunjuk oleh keluarga mempelai. Usai doa dibacakan, dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah dan berkas lainnya yang telah disiapkan oleh KUA. Kemudian, penghulu menutup semua rangkaian akad nikah atau seluruh rangkaian ijab kabul dan dilanjutkan dengan prosesi foto-foto sesuai dengan keinginan keluarga atau atas arahan dari juru foto. Teman-teman, demikian video singkat mengenai rangkaian prosesi akad nikah atau prosesi ijab kabul. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.